Selamat pagi anak-anak, apa kabar semua? Pastinya luar biasa ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Anak-anak, hari ini pagi yang begitu indah Tuhan berikan, berkat yang baru, hari yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Pastinya kita harus lebih semangat dan bersuka cita. Yuk kita nyanyi sama-sama, semesta bernyanyi ya. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan puji-pujian dan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama masuk dalam doa dulu ya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang baru ini, untuk kesempatan yang baru, berkat baru yang sudah Tuhan sediakan pada pagi hari ini. Karena kasih-Mu yang sempurna yang memelihara kami sampai pada hari ini, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama ibadah online dengan tubuh yang sehat. Tuhan, biarlah Tuhan kami serahkan Tuhan hati kami, biarlah kami boleh penuh dengan sukacita di dalam memuji Tuhan, dan kami boleh menyiapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah online kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak masih tetap sukacita kan ya? Oke, hari ini anak-anak ada yang spesial loh, Lause ditemenin sama ponakan Lause nih. Kita teruskan lagi puji-pujian kita ya. Kita nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya, terus kita sambung langsung dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Oke? Yuk.
hanya kasih Tuhan Yesus yang lebih dalam dan lebih lebar dari apapun di dunia ini ya. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Engkau Yesus Tuhanku dengan sukacita ya. Shalom anak-anak, Lause senang hari ini kita bertemu kembali dalam kebaktian sekolah minggu online. Dan sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah siap? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah Lause, saya sudah siap. Oke, yuk kita sama-sama berdoa. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami diberi kesempatan lagi untuk belajar firman Tuhan. Tolonglah Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan tolonglah setiap kami
boleh bersungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman-Mu. Ajar kepada kami memiliki hati yang rindu untuk belajar firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak, sebelum Lose bercerita, Lose ingin mengajak kalian untuk bermain dulu ya. Permainan kita hari ini adalah permainan benar atau salah. Nanti Lose akan menyebutkan satu pernyataan dan anak-anak harus menjawab. Nah, pernyataan itu benar atau salah. Ya, kita sama-sama bermain dulu ya. Dengarkan baik-baik pernyataan Lose dan dengan cepat kalian harus menjawab benar atau salah. Oke, kita mulai ya. Saya boleh mengambil kue walaupun mama berkata tidak. Salah. Tidak boleh berbohong pada temanmu. Benar. Jika orang lain berbuat jahat kepadamu, kamu juga boleh berbuat jahat kepadanya. Salah. Boleh-boleh saja mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Salah. Kita boleh mengejek orang lain. Salah. Kalian harus menghormati orang tuamu. Benar, Lose. Kalian tidak harus mendengarkan firman Tuhan ketika beribadah. Salah. Sungguh penting untuk menghafal firman Allah. Benar. Nah, dari permainan ini kita belajar untuk bisa menilai atau memutuskan sesuatu apakah itu benar atau salah. Bagaimana kita bisa tahu itu benar atau salah, itu palsu atau asli? Yaitu kita dari belajar firman Allah. Ya, anak-anak, ini apa? Ini adalah Alkitab. Alkitab firman Allah. Dan ini gambar apa? Ini adalah pedang. Nah, firman Tuhan hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang firman Allah. Alkitab adalah pedang roh, adalah pedang rohani yang bisa kita pakai untuk melawan godaan. Ketika kita dicobai, kita bisa memakai ya senjata ini, yaitu firman Allah, untuk melawan si pencoba. Nah, mari kita sama-sama kita mau belajar dari Tuhan Yesus ya. Kita sama-sama membuka Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Kita baca secara bergantian ya. Lose baca satu ayat, anak-anak nanti baca satu ayat bergantian. Oke? Matius pasal 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya
dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saat itu Yesus sudah dewasa, yang kira-kira berumur 30 tahun. Dia sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai mana? Di Sungai Yordan. Ya. Sebelum Yesus mulai pelayanan, sebelum Tuhan Yesus memanggil 12 murid, sebelum Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat, sebelum Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa, Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Untuk apa? Roh Kudus, Roh Allah memimpin Yesus ke padang gurun, yaitu untuk mempersiapkan dia menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang. Nah, Yesus berada di padang gurun seorang diri, ya, di tempat yang sepi. Kalau waktu siang di padang gurun itu panas sekali. Kalau waktu malam itu sangat dingin. Untuk apa Tuhan Yesus di sana? Tuhan Yesus di sana itu berdoa dan berpuasa. Anak-anak pernah tidak satu hari tidak makan? Kalau kamu satu hari tidak makan, bagaimana rasanya? Lapar? Ya, pasti kita akan merasa lapar. Dan anak-anak pernah tidak beberapa hari tidak makan? Kalau beberapa hari tidak makan, bagaimana rasanya? Wah, pasti sakit perut, lapar, dan lemah. Nah, Yesus ini 40 hari, 40 malam berpuasa, tidak makan. Dan iblis tahu. Nah, Yesus lagi sendirian nih. Iblis tahu. Yesus pasti sudah lapar dan lemah. Nah, iblis berpikir, ini adalah saat yang tepat untuk mencoba Yesus, supaya Yesus berbuat dosa. Lalu apa yang iblis katakan? Coba kita lihat lagi ya ayat yang ketiga. Nah, di dalam ayat yang ketiga, si iblis berkata kepada Yesus, Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus bisa nggak mengubah batu menjadi roti? Bisa tidak Yesus mengubah batu menjadi roti? Bisa, ya. Tuhan Yesus bisa merubah batu menjadi roti karena Dia yang menciptakan batu. Tetapi Yesus tidak mau. Kenapa Yesus tidak mau? Karena Yesus tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis. Yesus tidak mau menyenangkan hati iblis. Akhirnya Yesus berkata kepada iblis, ya, kata Yesus menjawab, ada tertulis, ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, Yesus mengutip ayat firman Tuhan yang ada di Ulangan pasal 8 ayat 3b. Jadi Yesus memakai firman Tuhan untuk melawan iblis, untuk melawan
pencobaan dari iblis. Satu kali iblis gagal mencobai Tuhan Yesus. Lalu iblis membawa Yesus sekarang ke hubungan bait Allah ya, yang ada di Yerusalem, yaitu di tempat yang tinggi di atas bait Allah. Lalu iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Nah, anak-anak, iblis itu licik. Dia juga memakai firman Allah. Iblis juga ikut-ikutan bilang ada tertulis. Tetapi iblis memakai firman Tuhan dengan cara yang salah, dengan niat untuk menjebak Yesus supaya Yesus berbuat dosa. Tapi Yesus tahu kebenaran firman Tuhan, ya. Yesus tahu apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Yesus tahu dan ingat apa yang dikatakan di Ulangan pasal 6 ayat 16. Di sana berkata, "Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu." Oleh sebab itu, Yesus menjawab iblis. Yesus berkata, "Ada pula tertulis, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu." Nah, Yesus tahu dia tidak boleh mencobai Tuhan Allah di surga. 2 kali iblis gagal, ya. Tapi iblis tidak menyerah. Dia membawa Tuhan Yesus lagi sekarang ke puncak gunung yang tinggi. Lalu dari puncak gunung yang tinggi, iblis menunjuk kepada Yesus, "Coba kamu lihat kerajaan-kerajaan di dunia ini dan semua kemegahannya. Kalau engkau mau sujud menyembah aku, maka semua itu akan kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus mau tidak melakukannya? Tidak, ya. Yesus tidak mau melakukannya. Yesus tahu dia hanya akan menyembah kepada Tuhan Allah. Dia tidak boleh menyembah kepada iblis. Lalu Yesus berkata, ya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, Yesus ingat firman Tuhan yang ada di Ulangan pasal 6 ayat 13. 3 kali Yesus dicobai oleh iblis, dan 3 kali Yesus melawan iblis dengan firman Allah. Akhirnya iblis meninggalkan Yesus. Iblis gagal untuk mencobai Yesus. Iblis gagal membuat Yesus berbuat dosa. Setelah iblis pergi, Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk melayani Yesus. Nah, anak-anak, ya, Tuhan juga ingin kita seperti itu, ya. Tuhan mau supaya kita seperti Yesus yang mengerti dan taat kepada firman Tuhan. Yesus mencintai firman Tuhan. Sebab itu dia tahu, dia mau belajar firman Tuhan. Dan ketika dia cobai, dia menggunakan firman Tuhan sebagai senjata untuk melawan pencobaan. Ya, firman itu seperti apa? Dan seperti pedang yang dipakai oleh Yesus untuk melawan musuhnya, yaitu iblis. Kita juga harus rajin membaca Alkitab, belajar firman Tuhan, supaya kita bisa tahu apakah itu benar, apakah itu salah. Ketika kita digoda untuk berbuat dosa, kita bisa ingat dan tahu akan firman Tuhan. Nah, setiap minggu kan ada ayat hafalan ya. Menghafal ayat Alkitab itu sangat penting. Mengapa? Karena dengan menghafal Alkitab,
Jadi kita bisa ingat selalu firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada di hati kita. Firman Tuhan itu ada di pikiran kita, di otak kita. Jadi ketika kita dicoba untuk berbuat dosa, kita ingat firman Tuhan. Dan kita tahu kalau itu salah, kita tidak boleh melakukannya. Dan kalau itu benar, kita melakukannya. Ya, kita harus belajar firman Tuhan dan juga taat kepada firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan seperti perisai, ya, seperti pedang rohani, supaya kita bisa melawan pencobaan-pencobaan. Ketika kamu dicoba untuk melakukan yang jahat, ketika kita dicoba untuk berbuat dosa, kita bisa melawannya dengan firman Tuhan. Ya, kalau saya mau tanya nih, siapa anak-anak yang rajin membaca firman Tuhan? Ya, setiap hari kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Bagi anak-anak yang belum bisa membaca, bisa minta mama, papa bacain firman Tuhan. Kalian dengarkan baik-baik. Yang tidak mengerti boleh tanya kepada mama, kepada papa, kepada lose. Ya, belajar firman Tuhan, menghafal firman Tuhan, supaya kita tahu apa yang benar dan apa yang salah, dan kita tidak berbuat dosa. Kita bisa menang, mengalahkan pencobaan. Ya, sekarang kita sama-sama mau menghafal satu ayat firman Tuhan lagi, yaitu dari Mazmur 119 ayat 9. Coba dibuka Alkitabnya. Mazmur 119 ayat 9. Gampang ingatnya ya. Yuk, 119 terus 9. Mazmur 119 ayat 9. Kita baca sama-sama, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, sekali lagi. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, sekarang Losia bertanya ya, Losia membacakan bagian A-nya, nanti anak-anak yang menjawab. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Oke? Ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Iya. Sudah bisa hafal sama-sama? Sekali lagi sampai kita hafalkan. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, anak-anak semua masih muda ya. Bagaimana supaya kita bisa memiliki kelakuan yang bersih, mempertahankan hidup yang kudus, yang bersih. Ya, itu kita menjaganya dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita mau mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Lipat tangan untuk mata, ikutilah saya berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau selalu rindu belajar firman Tuhan, dan kami mau taat melakukan firman Tuhan. Ajarlah kepada kami boleh memiliki hati yang selalu rindu untuk belajar firman-Mu, sehingga firman Tuhan boleh menjadi pedang, senjata bagi kami untuk melawan pencobaan. Kami boleh hidup menang
di dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, jadikan kami anak-anak pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, untuk meresponi firman Tuhan hari ini, mari kita bernyanyi sama-sama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.